Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rahmat Dodi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pertidaksamaan. Kemarin pada pertemuan pertama pada pembelajaran kalkulus referensial kita telah berbicara tentang sistem bilangan. Sekarang kita masuk lagi ke pertidaksamaan. Sekarang apa sih pertidaksamaan itu? Ya kalau kita berbicara tentang pertidaksamaan berarti tidak sama ya. Kalau tidak sama berarti bukan sama dengan tandanya. Apa saja tandanya? Ada 4, yaitu besar, kecil, besar sama, dan kecil sama. Berikut saya buatkan. Mungkin semuanya sudah tidak asing lagi. Ini besar, kecil, terus apa lagi? Besar sama dan kecil sama. Oke. Jadi ini ada tandanya ya untuk pertidaksamaan. Sekarang kita berbicara tentang pertidaksamaan. Apa contohnya ya? Ini berikut saya berikan contoh dari pertidaksamaan. Misalnya 2x tambah y kecil dari 3. Nah ini ya, ini artinya adalah pertidaksamaan. Oke, itu ada kalau misalnya contohnya besar, kecil sama, besar sama. Sekarang sebelum kita nanti masuk ke contoh-contoh soal, kita harus berbicara tentang bagaimana cara menulis himpunan, penulisan selang, dan grafik. Untuk pertidaksamaan ini sendiri konsepnya adalah kenapa kita berbicara tentang tidak sama. Misalnya ya, contoh yang yang diberikan, saya mau membeli tomat 5 kilo, beli cabai 9 kilo, dan uang yang saya keluarkan kecil dari 30.000 misalnya, seperti itu ya. Berarti kan kecil, bukan harganya sama dengan 30.000, tapi kecil dari 30.000 misalnya, seperti itu ya. Atau misalnya kecil dari 50.000, karena saya kasihkan 50.000 dikembalikan. Itu namanya pertidaksamaan. Oke, sekarang bagaimana cara penulisan himpunan? Jadi kalau kita bicara tentang himpunan, maka kita akan mengetahui tentang HP, singkat dengan HP ya biasanya. Jadi HP ini ada beberapa. Yang pertama X, di mana X kecil dari A, kecil dari B. Ini misalnya yang pertama ya. Yang kedua apa lagi? Himpunan yang kedua. HP yang kedua misalnya, kan tandanya ada 4 tadi ya. Berarti ada X, di mana misalnya X kecil sama dari A, kecil dari B, misalnya seperti itu ya. Apalagi contohnya? Yang selanjutnya misalnya X, di mana X kecil dari A, kebalikan ya, ini kecil sama B. Terus bagaimana kalau misalnya kedua-duanya sama-sama kecil sama X, di mana X kecil besar sama A, kecil sama B. Ya. Oke, selanjutnya apa lagi yang bisa kita cari? Misalnya HP diketahui, misalnya X, di mana X kecil dari A, atau X besar dari B, misalnya seperti itu ya. Atau yang pakai besar sama ya, HP misalnya X, di mana X besar sama B. Ini ya beberapa. Nanti kita masuk ke penulisan selangnya dan penulisan grafik. Untuk penulisan selang, kita lihat di sini. X, di mana X besar A, X kecil dari B. Jadi kalau dalam sistem bilangan, ini garis bilangan ya, ada koordinat A dan ada koordinat B. Ini grafik, sorry ya. Kita masuk ke grafik dulu. Oke, ada A, ada B. Terus kita harus melihat kalau tanda penulisan selang ya. Berarti kita lihat kalau tandanya kecil, maka dia huruf biasa. Ingat ya, berarti A, koma. Kalau dia kecil, ini koma B, huruf biasa. Bagaimana kalau dia kecil sama? Berarti dia hurufnya huruf siku. A, B, B-nya karena kecil saja berarti huruf biasa. Ini kebalikan, A-nya
kurung biasa, B-nya kurung siku karena dia pakai sama dengan. Kalau dia sama-sama, berarti sama-sama menggunakan kurung siku. Selanjutnya HP, kalau bagaimana kalau dia menggunakan atau? Atau di sini berarti kita juga menggunakan kurung X-nya A. Ingat ya, kurung biasa. Karena dia kecil, X kecil dari A, maka di sininya kita menggunakan min tak hingga ya. Min tak hingga, koma A. Di sini atau B-nya itu B besar dari B, B, koma tak hingga. Bagaimana dengan X besar sama B? Berarti B dulu ya. Karena dia besar sama, berarti ini kurungnya kurung siku. B, koma, karena dia besar berarti tak hingga, kurung biasa. Begitu ya. Bagaimana dengan penulisan grafik? Yang perlu diingat adalah dia pakai sama dengan atau tidak. Terus dia kalau menggunakan sama dengan, maka dia pakai sama, berarti dia pakai kurung siku. Seperti ini ya. Kalau tidak, dia menggunakan kurung biasa. Oke, bagaimana dalam grafik? Berarti sama. Ini kurung tanda biasa, ini juga, terus ini diarsir ya, ini daerahnya. Yang B bagaimana? Kita juga lihat yang B ya. Ini ada A, ada B. Kurungnya kurung siku. Ya, ini kurung biasa, ini diarsir juga ya. Oke, ini juga sama, ada dalam grafik ada titik koordinat A dan ada titik koordinat B. Kurungnya ini kurung biasa, ini kurung siku, diarsir. Dan ini juga kedua-duanya kurung siku. Ini A, ini B, kedua-duanya kurung siku, diarsir. Oke, selanjutnya ini yang pakai atau. Nanti kalau pakai atau dia gini ya. A, ini B. Dia menggunakan kurung biasa. Begini ya, ke arah yang berlawanan. Karena dia dari min tak hingga, ini min tak hingga di sini ya. Di sini tak hingga, tapi nggak perlu kita tulis tak hingganya. Itu hanya mengodekan saja. Ini kurungnya kurung biasa juga. Di daerahnya ini ya, bukan di tengah. Bagaimana kalau misalnya X besar sama B? Jadi dari B saja, kurungnya kurung siku karena dia besar sama, kecil karena dia besar sama ya, dan sampai ini daerahnya ya. Begitu cara penulisan dari himpunan. Sekarang kita masuk ke dalam contoh-contoh soal biar kita lebih paham nanti kita dapat. Jadi kalau kita mau menyelesaikan ketidaksamaan, kita harus mencari himpunannya, ini cara penulisannya, terus selang, ini penulisannya, dan grafik, ini cara penulisannya. Oke, kita lanjutkan untuk dengan menggunakan contoh soal. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Ini ada contoh soal pertama, 2 ditambah 3x kecil dari 5x tambah 8. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat ya, kalau kita menyelesaikan ketidaksamaan, kita harus membentuk dia menjadi x kecil dari suatu bilangan atau x besar dari suatu bilangan. Gitu ya, misalnya contoh soal pertama, 2 tambah 3x kecil dari 5x tambah 8. Kalau kita ingin membentuk dia menjadi x, berarti kita hilangkan dulu 2 di sini ya. Bagaimana caranya? Kita kedua ruas kita kurang dengan negatif 2. Berarti 2 ditambah 3x dikurang 2 kecil dari 5x ditambah 8 dikurang 2. Ingat ya, kedua ruas kita kurang 2. Jadi ini habis dan ini menjadi 6. Ini 3x kecil dari 5x terus ditambah 6. Bagaimana langkah selanjutnya? Hanya kita harus membuat dia ini menjadi x. Bagaimana cara menjadi x? Silakan saja. Maka di sini kita harus kurangkan dengan 5x. Maka ini 3x dikurang 5x kecil dari 5x ditambah 6 dikurang 5x. Ini habis ya. Jadi ini sisanya 3x kurang 5x, hasilnya menjadi min 2x kecil dari 6. Terus selanjutnya langkahnya belum dapat ya, karena kita ingin membentuk di sini x saja. Maka kedua ruas harus kita kalikan dengan min 2. Jadi min 2x dikali 1 per min 2. Kalau kita mengalihkan dengan negatif, maka tandanya berubah ya, menjadi besar. Ingat ya,
tandanya berubah jadi besar. Kalau kecil jadi besar, besar jadi kecil, kecil sama jadi besar sama jadi kecil sama. 6 dikali 1 per negatif 2. Ini jadi habis, jadi hasilnya X besar 6 kali negatif 2. 6 kali negatif setengah, hasilnya adalah min 3. Kita peroleh hasil HP-nya X, di mana X besar dari min 3. Oke, contoh soal kedua. Kita lihat ya, 4 tambah 3. 3X kurang 2 besar dari 4 dan kecil sama dari 10. Kita selesaikan ya. Maka kita untuk menghilangkan, kita ingin membuat X saja di sini. Maka kita semua ruas harus ditambah dengan 2. 3X kurang 2 tambah 2 besar dari 4 ditambah 2. Karena semua ruas harus kita perlakukan sama ya. Kita harus adil. Kan ditambah juga 2. Oke, ini habis ya. 3X kecil dari 4 tambah 2 besar dari 6 kecil sama dari 12. Oke, kita mau membentuk ini X saja. Bagaimana cara menjadi X saja? Maka kita kalikan dengan sepertiga. 3X dikali sepertiga kecil dari besar dari 6 kali sepertiga, dan ini 12 dikali dengan sepertiga. Ini hasilnya adalah X. Terus 6 kali sepertiga 2, 12 kali sepertiga 4 ya. Maka kita peroleh hasilnya HP-nya adalah X, di mana X besar dari 2 dan kecil sama dari 4. Itu ya kurang lebih kita dapat HP-nya. Kita masuk ke contoh soal 3 dan 4. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Ini ada contoh soal X dibagi X kurang 3 kecil dari 4. Bagaimana angkanya? Kita pindah luaskan 4 ya. X per X kurang 3 dikurang 4 kecil dari 0. Kalau kita mengurangkan pecahan harus penyebutnya disamakan. Berarti X per X kurang 3 dikurang 4 dikali X dikurang 3 dibagi X dikurang 3. Karena ini kalau dibagi ini habis ya, hasilnya 4 ya, kecil dari 0. Oke, selanjutnya karena penyebutnya sama, berarti X dikurang 4 dikali X kurang 3 per X kurang 3 kecil dari 0. Kita kalikan ini ya. X 4 kali X kurang 4X dikalikan ini 4 kali min 3 hasilnya min 12 per X dikurang 3 kecil dari 0. Terus kita kurangkan X dikurang 4X, hasilnya kelihatan ya, min 3X kurang 12 dibagi X dikurang 3 kecil dari 0. Kita lihat ya, syarat yang pertama min 3X kurang 12. Ini yang pertama ya. Oke, kita lihat min 3X kurang 12 sama dengan 0. Maka min 3X pindah luas jadi 12 ya. Ini min 3X berarti X sama dengan 12 dibagi min 3X. 12 bagi min 3 min 4. Yang kedua, X kurang 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Kita dapat min 4 dan 3. Ingat ya, kalau kita tadi apa langkahnya, kita harus membentuk dia itu menjadi garis bilangan dulu ya. Jadi kita lihat garis bilangannya, ini garis bilangan. Ada min 4 dan ada 3. Kita lihat ya. Kita mau melihat min 4 dan 3. Kita uji coba titiknya ya. Kita ambil 0. Di antara min 4 dan 3 boleh kita ambil terserah aja angkanya, paling gampang 0. Terus kita masukkan ke persamaan ini ya. 0 ini kita masukkan persamaan ini. Min 3 kali 0. Ya, min 3, maka min 3 kali 0 kurang 12 dibagi 0 kurang 3. Ingat ya, min kali 0, 0 ya. 0 dikurang 12 dibagi min 3. Ini min 12 bagi min 3. 4. Positif ya, tandanya adalah positif. Nah, di sini positif.
maka di tempat lainnya akan menjadi negatif, begitu ya. Karena negatif dia berselang-seling. Jadi di sini kita lihat, kalau contohnya kita ambil angka 4 yang besar dari 3. Misalnya min 3 kali 4 kurang 12 dibagi 4 dikurang 3. Min 3 kali 4. Min 3 kali 4 berapa? Min 12 ya. Min 12 kurang min 12 bagi 1. 4 kurang 3 ya. Ini min 24 dibagi 1. Min 24. Tandanya adalah negatif. Ingat? Negatif. Kalau min 4 gimana? Yang kecil dari min 5 misalnya. Min 3 kali min 5 dikurang 12 dibagi min 5 kurang 3. Nih min kali min jadi positif ya, 15 dikurang 12 dibagi min 8. Min 3 bagi min 8. Ingat ya, tandanya adalah negatif, makanya negatif di sini. Misalnya min 3/8. Oke, kita peroleh ini. Bagaimana dengan HP-nya? Maka HP-nya kita lihat tandanya itu adalah kecil. Jadi kalau kecil yang kita ambil adalah daerah negatif. Ini ya. Inilah daerah. Oke, ini daerah yang dicari. Kalau tandanya besar di sini mana? Nanti positif gitu ya. Kalau dia kecil sama daerah negatif, besar sama daerah positif. Jadi maka hasilnya X di mana X kecil dari min 4 atau X besar dari 3. Itu ya. Lihat kan? Oke. Itu contoh nomor 3. Kita lanjut ke contoh nomor 4. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 4. 3x kuadrat kurang x kurang 2 besar dari 0. Bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya adalah kita di sini aja ya. Oke, kita faktorkan 3x dan x. Jadi 3x kali x hasilnya 3x kuadrat. Ini karena tandanya negatif. Ingat ya, karena hasil kali negatif maka salah satunya positif dan salah satunya negatif. Di sini boleh negatif, di sini juga positif negatif. Pokoknya kita hitung ya. Terus di sini hasil jumlahnya ini ada angka 1 ya. Hasil jumlahnya negatif 1, hasil kalinya negatif 2. Kira-kira kalau dijumlahkan negatif 1, kalau dikalikan negatif 2. Maka ini kalikan hasilnya negatif 2, ada 1 dan 2 ya. Maka coba kita masukkan di sini 2, di sini 1. Maka 3x kali x, maka dapat 3x kuadrat ya. 3x, kita coba, ini coba ya. 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali 1, 3x kali 1. Kita gini ya, kita kalikan 3x kali min 1 hasilnya min 3x. 2 kali x tambah 2x, 2 kali min 1 hasilnya min 1. Kita lihat 3x kuadrat min 3x sama 2x kurang x ya, kurang 1 hasilnya sama dengan 0. Oh sorry, di sini 2 kali min 1 min 2 ya, salah, min 2. Nah, hasilnya ini ya 3x kuadrat kurang x kurang 2 sama ya. Inilah faktornya. Setelah kita mendapatkan faktor yang ini, maka kita langkah selanjutnya adalah kita cari 3x tambah 2 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 2. X sama dengan min 2/3. Yang kedua adalah ya faktor x kurang 1. X kurang 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Kita bikinlah garis bilangannya. Ada min 2/3. Kita ingat ya, mana lebih kecil angkanya, dan 1. Antara negatif 2/3 dengan 1, antara negatif dengan 1 itu ada uji 0 ya. Kita selalu uji 0. Uji titik 0. Oke, masukkan titik 0 ke dalam persamaan ini. 3 kali 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 2. Hasilnya berapa? 3 kali 0, 0 ya. 0 kurang 0 kurang 2, negatif 2. Maka di sini adalah hasilnya negatif, di sini positif, di sini positif. Kita lihat soalnya itu tandanya adalah besar. Kalau besar berarti yang diambil adalah bagian positif. Turunnya adalah turun biasa ya, karena di sini nggak pakai sama. Nah, ada caranya ya. Nah, HP-nya adalah dengan cara yang sama.
kecil dari min 2/3 atau X besar dari 1. Itu contoh kedua. Oke, kalau kita berbicara tentang nilai mutlak, ini sejarahnya misalnya kayak gini ya ceritanya. Saya berjalan ke kanan 5 langkah, tuh 2, 3, 4, 5 ya. Berarti nilainya positif 5. Kalau bagaimana saya mundur 5 langkah? 1, 2, 3, 4, 5 negatif 5. Maka itu usaha yang saya lakukan tetap 5 langkah ke depan dan 5 langkah ke belakang. Itu namanya nilai mutlak. Jadi kalau kita belajar tentang nilai mutlak ini, dia itu menghitung nilai mutlak selalu positif. Contohnya ya, misalnya mutlak 2 hasilnya 2, mutlak negatif 2 hasilnya juga 2, karena melangkah juga mundur. Ini melangkah maju 2 langkah, ini mundur 2 langkah, hasilnya sama-sama dekat 2 langkah, begitu ya. Terus selanjutnya kita bicara tentang definisi. Apa itu definisi? Kalau misalnya definisi ya, kita lamakan misalnya mutlak X misalnya, mutlak X, maka berdasarkan definisi, ini definisi ya. Oke, itu X itu akan menjadi X nilainya akan jika X besar sama 0, dan dia akan menjadi negatif X jika X kecil dari 0. Itu ya caranya. Oke, selanjutnya kita mengetahui secara sifat-sifat lagi ya. Apa-apa saja sih sifat-sifat nilai mutlak? Oke, kita lihat ini ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita kalau bicara tentang nilai mutlak, maka misalnya menggunakan definisi, dia ada dua cara nanti ya, definisi dengan sifat-sifat. Kalau menggunakan definisi misalnya mutlak X, dia akan bernilai positif X jika X-nya besar sama dari 0, dan dia akan menjadi nilai negatif X jika X kecil dari 0. Karena seperti yang kita tahu tadi ya, nilai X-nya itu bisa diganti besar positif ya. Kalau dia kecil dari 0, negatif, besar sama 0, positif. Dan kita untuk masuk ke sifat-sifat. Bagaimana dengan sifat-sifat? Yang pertama, jika nilai mutlak X sama dengan mutlak Y, maka X sama dengan positif negatif Y, dan X kuadrat sama dengan Y kuadrat, dikuadratkan ya keduanya. Yang kedua, nilai X kecil sama A jika X besar sama dari negatif A dan kecil sama dari A, atau X kuadrat sama dengan A kuadrat, dikuadratkan keduanya. Atau yang sifat 2B, mutlak X besar sama A, maka X besar sama A atau X kecil sama negatif A, dan X kuadrat besar sama A kuadrat. Ini sama-sama dikuadratkan. Ingat ya, kalau dia misalnya kecil sama, maka dia X yang di tengah, diapit. Kalau misalnya besar, dia pakai atau. Yang ketiga, nilai mutlak X tambah Y sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Yang keempat, mutlak X kurang Y sama dengan mutlak X kurang mutlak Y. Sifat yang ketiga, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang keempat, mutlak X dibagi Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Bisa dipisah ya. Tuh, kita masuk lagi ke contoh soal. Oke, kita lanjutkan nih ya, ini contohnya. Carilah nilai mutlak X kurang 5 kecil sama dari 4. Kita gunakan kedua cara, definisi dan sifat-sifat. Kalau kamu menyelesaikan soal, maka kalau misalnya di soalnya disuruh selesaikanlah dengan definisi, maka gunakan definisi. Kalau selesaikan dengan sifat-sifat, gunakan sifat-sifat. Tapi kalau misalnya tidak disebutkan, bisa gunakan salah satu saja. Di sini kita coba untuk keduanya, untuk pelajari ya. Cara definisi, maka mutlak X kurang 5 kecil sama 4. Berarti berdasarkan definisi, mutlak X kurang 5 ini akan bernilai X kurang 5, nilai positif ya, jika X kurang 5 ini besar sama 0 ya, maka X besar sama 5, dia pindah luas ya, maka ini X besar sama 5. Yang kedua, dia akan bernilai negatif X kurang 5 jika X kecil dari 5. Ingat ya, tandanya itu satu positif besar sama, satu kecil. Ingat ya itu ya. Ya, oke, kita masuk ke contoh soal ini. Untuk X besar sama 5. Kita lihat ya, X besar sama 5. Bagaimana kalau menggunakan X besar sama 5? Maka nilainya akan menilai X kurang 5 ya. X kurang 5, nilainya X kurang 5 kecil sama 4. Maka X kecil sama, ini pindah luas jadi positif ya, 4 tambah 5.
X kecil sama dari 9, 4 dan 1. Oke, untuk yang kedua lagi ya, untuk X kecil dari 5. Oke, apa yang kita lakukan kalau X kecil dari 5? Maka nilai negatif ya, negatif X kurang 5 kecil sama 4 ya. Kan mutlaknya itu tadi akan kecil sama 4 ya. Nah ini nilainya negatif untuk kecil dari 5. Negatif kali X, negatif X, negatif kali 5 positif 5 kecil sama 4. Terus kedua ruas, ini kita ruas ya, min X kecil sama 4 dikurang 5. Min X kecil sama 1. Karena dia negatif, maka X besar sama 1 ya. Tanda berubah, ingat ya. Negatif, negatif, tandanya berubah. Jadi besar sama. Oke, kita dapat yang pertama 1, yang kedua 9. Kita bikin garis bilangan 1 dan 9. Ya, ini X besar sama 1, ini kecil sama 9. Kita lihat 1 dan 9. Besar sama 1, berarti kurungnya kurung siku ya. Kecil sama 9, juga kurung siku. Ini ada eranya. Ini HP-nya X di mana X kecil sama 1, X besar sama 1, kecil sama 9. Ini hasil yang kita peroleh dari persamaan ini. Oke, cara kedua kita menggunakan sifat-sifat. Bagaimana cara menggunakan sifat-sifat kita peroleh ya? Maka kalau dia X kecil sama 5 dengan sifat-sifat dia akan menjadi X kurang 5 kecil sama, kalau diapit ya dengan kecil sama. Kalau dia menggunakan besar maka dia menggunakan atau. Ini menggunakan sifat-sifat, di sini negatif 4, di sini 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti yang tadi ya. Untuk menghilangkan di sini maka kita sama-sama ditambah 5. Maka semua ruas ditambah 5. Ini 4 tambah 5, 4 ditambah 5. X di sini sisanya 1, di sini 4 tambah 5, 9. Kita dapat HP-nya sama ya. X di mana X besar sama 1, kecil sama 9. Perhatikan ini dengan ini sama ya. Oke, itu hasilnya kita peroleh sama. Itu kita bisa menggunakan sifat-sifat atau menggunakan definisi. Kalau soalnya nyuruh salah satu, misalnya menggunakan definisi, kita menggunakan definisi. Oke, agar lebih paham kita masuk contoh kedua ya. Misalnya 3x kurang 5 besar sama 1. Cara satu definisi berarti kita gunakan di sini mutlak 3x kurang 5 besar sama akan menjadi positif ya. 3x kurang 5 jika ini 3x kurang 5. Jadi 3x kurang 5 besar dari 0. 3x besar sama 5. Maka x besar sama dari 5 per 3. Di sininya hasil 5 per 3 ya. Itu caranya ya. 5 per 3 ya jelas. 5 per 3 di sini juga kecil dari 5 per 3. Jadi nilainya akan negatif 3x kurang 5 jika x kecil sama 5. Untuk yang pertama, x besar sama 3 per 5 per 3. Oke, maka 3x kurang 5 ini akan nilainya 3x kurang 5 kecil sama, kita hapus ya biar. Oke, 3x kurang 5 kecil sama besar sama ya, sorry. Nilainya besar sama 1. Oke, besar sama 1. 3x besar sama 1 ditambah 5. 3x besar sama 6. X besar sama 6 dibagi 3. X besar sama 2. Dapat yang pertama ya. Yang kedua, untuk X kecil dari 5 per 3. Ya, oke, berarti sama halnya ya dengan ini. Jadi hasilnya akan menjadi min 3x kurang 5 kecil sama besar, soalnya besar sama ya. Besar sama 1. Oke. Kita lihat min 3x kurang 5 besar dari 1. Kami 3x, kalikan negatifnya ke dalam dulu ya. Negatif kali ini tambah 5 besar sama 1. Oke, kita lanjutkan. Min 3x besar sama 1 kurang 5. Min 3x besar sama min 4x. Tandanya berubah ya, karena ini negatif kecil sama 4 per 3. Min 4 bagi 3 kan habis. Oke, kita masukkan ke dalam grafik ya.
Ini ada 4/3. Ini ada 2. Oke, kita hapus ini ya. Ada titik 4/3, ada titik 2. Terus kita uji titik 0 ya. Kita nggak perlu uji sebenarnya. Kita ini lihat X kecil sama 4/3. Kecil sama 4/3. X besar sama 2. Maka hasilnya HP-nya ini menggunakan atau ya. X di mana X kecil sama 4/3 atau X besar sama 2 ya. Cara gunakannya kedua, sifat-sifat. Kalau sifat-sifat dia menggunakan atau ya. Terus oke, cara kedua dia menggunakan sifat-sifat, berarti pakai atau. Kita lihat soalnya 3x kurang 5 kan hasilnya besar sama 1, atau 3x kurang 5 kecil sama negatif 1. Jadi kalau tadi 1, di sini negatif 1. Maka kita selesaikan ya, 3x besar sama 1 tambah 5. 3x besar sama 6. X besar sama 6 dibagi 2. X besar sama ini bagi 3 ya. X besar sama 2. Oke, selanjutnya 3x kurang 5 kecil sama min 1. 3x kecil sama min 1 tambah 5. 3x kecil sama 4. X kecil sama 4 dibagi 3. Kita juga bikin ke dalam grafik sama. X kecil sama 4/3. X besar sama 2. Maka HP-nya juga sama ya. HP-nya kita langsung bikin HP-nya. Kita bikin di sini. Nah, HP-nya itu sama juga ya. HP X kecil sama 4/3 digabung X besar sama 2. Kita sama ya. Kita peroleh hasil yang sama. Antara cara sifat-sifat dan mutlaknya sama. Itulah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi contoh-contohnya lebih banyak di dalam kelas agar Ananda semua bisa mengerti. Nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti kalau ada yang ragu kita diskusikan di dalam kelas. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.